Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Ayat ini para jamaah menggambarkan kepada kita bahwa akan ada suasana kelak setelah kiamat terjadi, di mana kita dibangkitkan, digiring menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu harta dan anak-anak yang kita miliki sekarang tidak lagi dapat membantu kita, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah. Dalam perspektif ilmu tasawuf, hati yang salim adalah hati yang bersih, yang tidak dijangkiti oleh penyakit-penyakit hati, atau disebut dengan sifat tercela. Jadi maknanya, kalau datang menghadap Allah dengan hati yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, maka apapun bentuk amalan kita yang kita lakukan dengan harta dan yang kita lakukan melalui anak keturunan kita, tidak akan bisa menolong kita di akhirat kelak. Bisa bermanfaat anak, bisa bermanfaat harta, apabila yang datang menghadap Allah itu adalah orang-orang yang hatinya tidak dijangkiti oleh penyakit. Maka satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita menjaga agar hati kita tidak dijangkiti oleh penyakit-penyakit hati, atau apabila sudah dijangkiti, kita bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Yahya bin Ju'lah, beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang-orang yang terdapat di dalam hatinya seberat biji. Siapapun yang di dalam hatinya punya sedikit saja kesombongan, maka tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Artinya kesombongan ini penyakit yang harus kita lenyapkan dari hati.
Karena kalau tidak kita lenyapkan kesombongan ini dari hati para jemaah, maka apapun amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini tidak akan bisa menolong membantu kita kelak untuk membawa kita masuk ke surga. Tidak bisa. Karena Rasulullah sudah memastikan, la yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, siapapun yang ada di dalam hatinya misqalu habbatin min khardalin min kibr, sebesar biji sawi dari kesombongan. Kalimat sebesar biji sawi ini adalah untuk menunjukkan ukuran terkecil yang dipahami oleh orang-orang pada zaman Rasulullah. Nyobahasa kita nyobahasa Aceh, ube doi po kun urang nyamun. Na sombong lam hati hantamang surga kata. Rupanya para sahabat, para jamaah, di saat Rasulullah menyampaikan itu kepada para sahabatnya, mereka mulai gelisah. Takut-takutnya mereka termasuk orang yang tidak masuk surga. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni la yu'jibani nika'u saubi wa syiraku na'li wa alaqatu sauti. Fahadha minal kibr." Dia buat pernyataan dulu. "Ya Rasulullah, aku merasa bangga kalau pakaianku rapi, sandalku bagus, dan kendaraanku mewah." Kalau bahasa kita. Saya artikan dalam arti zaman sekarang. Apakah ini merupakan bentuk kesombongan? Tanya sahabat tersebut. Dia khawatir kadang sikapnya itu, rasa yang ada dalam hatinya, merasa bangga di saat berpakaian rapi, memakai sandal yang bagus, menaiki kendaraan yang mewah, itu kadang-kadang adalah merupakan kesombongan. Dia tahu, khawatir. Ditanyakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal." Allah Subhanahu wa taala cantik dan menyukai kecantikan. Artinya berpakaian yang rapi, bersih, menaiki kendaraan yang mewah, memakai sandal yang bagus, itu tidak dilarang. Malah itu merupakan salah satu yang disukai oleh Allah. Artinya kita berpenampilan dengan penampilan yang menunjukkan kita orang-orang yang keren, yang necis, itu disukai oleh Allah. Wa yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'matan ayyara atharaha alaihi. Dan Allah sangat suka, kata Rasulullah, apabila beliau memberikan kepada seorang hambanya sebuah nikmat, beliau melihat pada hambanya tersebut ada tanda-tanda dari nikmat itu. Jadi kalau Allah berikan kepada kita nikmat, gunakan nikmat tersebut. Jangan disembunyi-sembunyikan. Baik som-som. Allah berikan kita kekayaan, jangan sembunyikan kekayaan. Gunakan kekayaan tersebut. Allah memberikan kita apapun, gunakan. Allah suka melihat nikmat itu ada pada hambanya yang diberikan. Ini seperti kita, Pak. Kalau kita misalnya memberikan hadiah kepada seseorang, apabila orang yang menerima hadiah itu menggunakan hadiah yang kita berikan, bagaimana perasaan kita? Kita pun merasa suka. Galak ditanya. Tengok ada timbilong karena nama manfaat kita pakai. Tapi apabila tidak dipakai, setelah kita berikan hadiah, kita melihat tidak pernah dia memakai hadiah kita. Besok-besoknya kita tidak mau memberikan lagi. Karena kita menganggap dia tidak menghargai hadiah yang kita berikan dengan tidak digunakan. Jadi Allah ingin nikmat yang Allah berikan digunakan. Kalau Allah berikan Anda kekayaan, gunakan kekayaan Anda. Kalau Allah berikan Anda kekuatan, gunakan kekuatan Anda. Kalau Allah berikan Anda kecerdasan, gunakan kecerdasan Anda. Jangan Anda sembunyi-sembunyikan nikmat Allah. Kata Allah, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu itu ceritakan. Artinya nampakkan sama orang.
Tanya, wate kagadah kadang-kadang baru ada cerita. Kecurian, apa kata nama pipluh manyam kada. Berakon hantar megah katanya nama. Anam sa depu pi berakon tanya sabe-sabe dia urus surat miskin kendo kecil. Nak kenang merumpok bantuan. Kenang merumpok bantuan je. Ban kejadian kagadohmu pipluh manyam. Rupanya baru ketahuan orang kaya. Ini tidak boleh. Allah ingin kita menampakkan nikmat yang Allah berikan. Wa yabghadul bu'sa wat tabaus, dan Allah sangat marah kata Rasulullah kepada kemiskinan dan bergaya hidup miskin. Jadi Allah tidak suka kepada kemiskinan. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan kadal faqru ayyakunal kufra. Kefakiran itu hampir-hampir membawa seseorang kepada kekufuran. Jadi Allah tidak suka kemiskinan. Maka kita disuruh berusaha agar keluar dari garis kemiskinan. Jadi mengeluarkan kita dari garis kemiskinan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita sendiri. Apabila kita juga ingin keluar dari kebencian Allah Subhanahu. Dan Allah tidak suka bergaya miskin. Artinya orang yang bergaya miskin, orang-orang yang menyembunyikan nikmat Allah. Jadi bergayalah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Kalau Allah berikan kemewahan, silahkan hidup mewah. Kalau Allah berikan Anda hidup ya biasa-biasa, ya biasa-biasa aja. Tidak perlu bermewah-mewah. Karena memang itu yang Allah berikan. Walakinnal kibr ayyasfihal haqqa wa yaghmisal khalqa. Tetapi kata Rasulullah, kesombongan itu adalah berpaling dari kebenaran dan meremehkan orang-orang lain. Di sini tergambar, Rasulullah menggambar. Pertanyaan sahabat itu, apakah sikapnya yang hidup seperti itu dianggap sombong? Enggak. Rupanya kata Rasulullah, sombong itu dua indikatornya. Yang pertama, indikator sombong, yasfihal haqq. Dia berpaling daripada kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Orang-orang yang kehidupannya terbatasi dalam menerima kebenaran dari hanya pihak-pihak tertentu, maka dia itu orang sombong. Ada orang-orang baru menerima kebenaran kalau yang menyampaikan itu adalah gurunya. Kalau guru orang lain yang menyampaikan itu dia tidak akan terima. Itu sombong. Ada orang-orang yang baru menerima kebenaran apabila yang menyampaikan adalah orangnya. Kalau orang lain dia tidak terima. Itu sombong. Ada orang-orang yang baru menerima kebenaran apabila yang menyampaikan dari golongannya. Kalau dari lain dia tidak. Itu sombong. Ada orang-orang yang baru menerima kebenaran apabila yang menyampaikan yang separtai dengan dia. Kalau yang lain dia tidak terima. Yang lain semua salah. Itu sombong. Sombongnya kita, para jemaah, dulu orang Aceh, sampai ada ungkapan. Munyokon i mandum lehok. Munyokon rod mandum gok. Artinya seolah kitalah yang paling hebat. Yang lain semuanya bukan. Yang lain semuanya tidak ada arti. Nah, ini kata Rasulullah, inilah yang disebut sombong. Itu indikatornya. Indikator yang kedua kesombongan, yaghmisal khalqa, meremehkan orang lain. Jadi orang lain itu tidak ada harganya di hadapan kita. Semua terlihat hina. Yang paling terlihat hebat kita. Kalau kata orang Padang, ambu laudang, lain semua kapiting. Sayalah orang, lain semua anjing. Kata Arwaju. Kayak maaf. Nah, artinya kitalah yang paling hebat. Yang lain semua tidak ada arti. Menganggap, menilai, merasakan bahwa orang lain itu rendah. Kita yang paling hebat, kita yang paling pandai, kita yang paling kuat, kita yang paling kaya. Itu adalah kesombongan. Jadi dua indikator kesombongan. Nah, ini para jemaah bisa membuat kita
menganalisa diri kita sendiri dengan dua indikator tersebut. Lihat, apakah indikator yang disampaikan oleh Rasulullah ini ada pada kita apa tidak? Kalau ada satu saja di antaranya, berarti Anda sudah terjangkiti dengan penyakit sombong. Apalagi kalau dua-duanya sudah terkumpul. Dan biasa kalau sudah ada satu, pasti ada dua. Kebiasaan. Artinya kalau Anda sudah memiliki itu, Anda sudah terjangkiti, berarti Anda harus segera datang ke tempat berobat. Cari dokternya, mintakan nasihat, apa yang harus dilakukan untuk mengobati penyakit tersebut. Kalau belum, Anda belum terjangkiti, maka Anda harus waspada. Boleh kapan saja Anda terjangkiti. Lalu kalau kita sudah terjangkiti, apa yang harus kita lakukan para jemaah? Ini pertanyaan. Rasulullah memberikan kepada kita resep obat, beli sendiri. Nah, kita nyojak pak dokter. Ayah dokter, dia obat. Oh, yang obat. Aneh juga obat dokter. Dokter tidak memberikan obat. Dia hanya menganalisa penyakit kita, apa penyakit, dengan memberikan pertanyaan kepada kita, sehingga dia menyimpulkan bahwa penyakit kita ini, lalu dia tuliskan di selembar kertas, silahkan Anda beli ini, Anda minum, baru insya Allah Anda sembuh. Jadi Rasulullah juga menggambarkan setelah menganalisa bahwa inilah yang disebut sombong, lalu Rasulullah sampaikan ini resepnya, Anda cari obatnya sendiri. Apa resepnya? Warawa Al-Hasan anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan oleh Al-Hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah bersabda, man khasifa na'lahu wa raqa'a saubahu wa afira wajhahu lillahi fis sujud faqad bari'a minal kibr. Siapapun yang berani menyambung sandalnya, sandal putus, berani Anda sambung, Anda pakai kembali, dan berani menambal bajunya, baju Anda robek, jangan buang, tambal baju, pakai kembali. Anda berani? Dan berani mengotori, membuat wajahnya berdebu karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad bari'a minal kibr. Dia terlepas dari penyakit sombong. Jadi resep yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita untuk mengobati penyakit sombong yang sudah ada, lakukan 3 hal. Yang pertama, berani memakai pakaian yang tertambal. Yang pertama, sandal yang tersambung. Yang kedua, pakaian yang tertambal. Yang ketiga, berani membuat wajah kita atau dahi kita berdebu karena sujud. Kenapa disampaikan oleh Rasulullah? Karena banyak orang-orang yang tidak mau sujud kecuali pada tempat-tempat yang seperti ini. Sedikit kadang ada debu, dia protes. Anapa ada jak masjidnya, apa nama abai masjidnya, kau dah minta masjid lain. Menyutim minta masjid lain, lalu masjid lain, hai minta atau masjidnya abai kagak nak jak masjid. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, bayangkan bagaimana masjid beliau dengan masjid kita. Apakah beliau sudah punya sajadah seperti ini? Belum. Apakah Rasulullah sudah punya marmer dulu untuk dijadikan lantai masjidnya? Tidak. Apa lantai masjid Rasulullah? Ya tanah. Seperti tanah sekarang di Mekah sana. Seperti itulah lantai masjid Rasulullah. Artinya orang yang berani sujud kepada Allah walaupun dahinya sampai kotor, dia akan terlepas, terbebas dari penyakit yang namanya sombong. Dari resep yang diberikan oleh Rasulullah ini, para jemaah, kita melihat bahwa rupanya kesombongan itu hanya bisa diobati dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang secara
syar'i halal, tapi dalam pandangan masyarakat hina. Secara syar'i halal, tapi dalam pandangan masyarakat hina. Siapa yang tidak menganggap hina orang yang memakai sandal yang tersambung? Lagi jamun tanya biasa datuk silap tualu. Buat datuk kau butuh silap tualu. Kau minta talon ni lon, dah sambung lang kembali, dah jak je lah. Jamun biasa je no, hanya tajuleh. Artinya kau sombong nanya ni no. Bajai bekah tajut cop lo tak tampai datuk lah. Itu kan pekerjaan hina. Itulah cara membuat kesombongan hilang. Jadi kalau seseorang tidak mau melakukan itu, dia hanya rajin datang belajar kepada ulama, ya seperti ini misalnya, hanya rajin mengikuti majelis-majelis taklim, tidak akan sembuh Anda daripada sombong dengan mengikuti pengajian. Sama juga Anda datang ke dokter, hanya mendengar nasihat dokter, lalu Anda menerima resep tersebut Anda bawa pulang, tapi Anda tidak ke apotek membeli obat dan meminumnya. Tidak akan sembuh. Pekne bekiran jadi jepuh resepnya Anda rubuh dia JB han boleh tu. Tidak akan sembuh. Jadi orang yang mengikuti pengajian ya seperti itu juga, apabila apa yang dia dapatkan di sini tidak diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan bisa sembuh dari penyakit sombong. Dulu seorang ulama besar namanya Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali, atau kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau sebelum mendalami ilmu tasawuf, beliau itu seorang faqih yang sangat unggul di kotanya, di Gaza. Beliau sudah diangkat menjadi imam besar masjid kotanya. Suatu hari, di saat beliau memimpin salat jamaah, di antara banyak jamaah yang mengikuti, rupanya adiknya salah satu yang bernama Ahmad. Tengah perjalanan pelaksanaan salat jamaah itu, tiba-tiba adiknya memfarak. Artinya tidak lagi berjamaah dengan imam, yaitu Imam Al-Ghazali, tapi dia salat sendiri. Pertama dia berjamaah, dia farak, salat sendiri. Sehingga setelah selesai salat, orang-orang kan bertanya-tanya, ada apa? Kejadian apa? Sehingga Ahmad memfarak jamaah yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazali. Sehingga Imam Al-Ghazali pun sebagai abang merasa tersinggung, karena dianggap itu adalah dapat merusak nama baik beliau sebagai seorang imam. Lalu beliau bertanya kepada Ahmad, wahai Ahmad, apa yang menyebabkan kamu tidak mengikuti aku tadi di waktu salat berjamaah sampai habis? Kamu keluar dari jamaah memfarak aku. Kata Ahmad adiknya, wahai abang, aku melihat di dalam salat tadi, di dalam hatimu terdapat bercak darah. Kalau secara fiqh para jemaah, hukum syar'i, bolehkah kita mengikuti seorang imam yang di tubuhnya ya ada bercak darah? Tidak boleh, tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya salat harus suci badan kita dari najis, darah najis. Jadi Ahmad adik Imam Al-Ghazali itu memfarak karena dia melihat dalam hati Imam Al-Ghazali ada bercak darah. Artinya ini percakapan ahli sufi, orang sufi yang mengatakan. Artinya dia mengatakan bahwa hatimu itu bernajis, maka aku tidak bisa ikuti kamu. Tidak sah salatku kalau aku mengikutimu, karena hatimu bernajis, ada bercak darah. Apa bercak darah yang dimaksud? Al-kibru, kesombongan. Jadi imam biasa dihinggapi kesombongan. Kami para pengajar juga biasa dihinggapi kesombongan. Karena menjadi orang-orang yang dilihat oleh orang lain, bisa menjadi sombong. Imam Al-Ghazali pun mengalami demikian. Tapi di saat Ahmad adiknya menjelas itu, beliau tidak jadi marah, malah merasa penasaran. Kenapa dia bisa
punya pengetahuan seperti itu. Kok bisa tahu dia bahwa dalam hatiku ada bercak darah? Karena Imam Al-Ghazali menyadari beliau memiliki itu, kesombongan itu. Beliau bertanya, di mana kamu belajar? Ahmad mengatakan, saya belajar pada seorang tua di pasar yang pekerjaannya menjahit sandal. Kalau abang ingin, silahkan abang belajar pada dia. Ditunjuki orang tua itu. Datanglah Imam Al-Ghazali, seorang imam besar di kotanya, kepada Pak tua yang pekerjaannya menjahit sandal di pasar di kota itu, untuk belajar. Lihat para jemaah, kalau tidak mau berobat kita, itu pun sudah mungkin tidak akan dilakukan. Karena itu aja sudah menurunkan derajat. Seorang ulama besar datang belajar kepada penjahit sandal. Sampai di tempat penjahit sandal, setelah Imam Al-Ghazali mengemukakan apa yang ingin beliau lakukan, yaitu untuk belajar, penjahit sandal itu mengatakan, besok kamu kembali hai Al-Ghazali dengan membawa cangkol dan bahasa Aceh ceruh, bahasa Indonesia. Ana lundupu, ceruh. Nah, yang anjuk-anjuk bahasa Aceh nyon tanyong tu. Dong pernah nak oh yang ceruh yang buatlah. Untuk mengambil sampah, penggaruk untuk mengambil sampah. Pokoknya mengerti. Lalu besok datanglah Imam Al-Ghazali membawa cangkol dengan ceruh munau. Sampai ke tempat orang tua itu mengatakan, wahai Al-Ghazali, kamu lihat di sana ada got yang sangat kotor, penuh dengan sampah. Tolong kamu turun, kamu bersihkan sampah di got tersebut. Bayangkan jemaah, imam besar, orang yang diagung-agungkan di kota tersebut, yang dicium tangannya oleh siapapun, diperintahkan oleh penjahit sandal untuk turun ke dalam got membersihkan sampah dengan cangkol dan ceruh munau. Turun Imam Al-Ghazali. Karena memang beliau ingin tahu rahasianya, turun. Tapi di saat beliau turun, beliau angkat bajunya. Kata Pak tua itu, jangan angkat Al-Ghazali, biarkan bajumu kotor. Baju kebesaran yang dipakai imam, dia pakai, biarkan kotor. Akhirnya Imam Al-Ghazali turun dengan kotor, dilihat oleh orang-orang. Di saat itu Imam Al-Ghazali merasakan bahwa rupanya tidak ada artinya kita, hina kita. Dulu saya mengagung-agungkan diri saya, ternyata saya lebih hina di hadapan seorang penjahit sandal. Di saat itulah mulai hati beliau terbersihkan dari sifat sombong. Dengan itu beliau kemudian mendalami sambil mempraktekkan menjadi orang ahli tasawuf yang sangat terkenal, sehingga lebih dikenal dalam bidang tasawuf daripada fikihnya. Nah, jadi kalau para jamaah ingin resepnya diberikan oleh Rasulullah, tapi silahkan belikan obat sendiri. Di mana obatnya? Di got mungkin, di pasar, di mana-mana lah. Jangan Anda melihat bahwa diri Anda orang yang berpangkat tinggi. Jangan Anda melihat bahwa Anda orang yang dihormati. Jangan Anda lihat bahwa Anda orang yang disegani. Jangan Anda lihat bahwa Anda adalah orang yang punya kekuasaan. Lihatlah bahwa Anda adalah sebagai seorang makhluk Allah yang tidak punya arti apa-apa dari Allah. Anda datang dulu kan membawa apa? Tidak bawa apa-apa. Yang kita datang dulu adalah sebagai kotoran pada dasarnya. Kita kan kotoran dulu. Setetes air mani. Siapa bilang air mani bersih? Kotoran. Kita pun akan berakhir menjadi kotoran, bangkai. Sekarang kita cuma bawa kotoran aja, kemana-mana bawa kotoran. Kalau sudah tidak tahan, cari tempat untuk buang kotoran. Artinya lihat itu, sisi itu yang harus kita lihat. Kalau sisi itu yang kita lihat, maka akan terbebas kita dari penyakit yang namanya sombong.
Kalau kita sudah mampu membebaskan diri kita dari penyakit-penyakit hati yang diantaranya yang kita kaji malam ini sombong, baru amal-amal yang kita lakukan sekarang di dunia ini bermanfaat untuk kita di saat kita datang menghadap Allah. Ada manfaatnya, baru ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat apa-apa. Kemudian para jemaah, ada resep lain yang bersumber dari sebuah hadis. Ini bukan hadis, perkataan sahabat. Waruya an Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala. Diriwayatkan daripada Umar. Umar yang dimaksud di sini karena tidak ada waw setelah ranya Umar bin Khattab. Para ulama membedakan antara Umar bin Khattab dengan Umar-Umar yang lain dengan adanya waw. Kalau tidak, Umar bin Khattab itu tidak pakai waw setelah ra dalam tulisan. Jadi diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa beliau berkata, ini resepnya dari dokter lain namanya Umar bin Khattab. Ra'sut tawaddu'i antabda'a bis salami ala man lakita minal muslimin. Modal bersikap tawaddu. Tawaddu ini lawan daripada sombong. Adalah engkau memulai memberikan salam terhadap siapa saja orang-orang Islam yang engkau jumpai. Mungkin resep yang Rasulullah katakan kadang tidak cocok karena kondisi tubuh kita kan beda-beda para jemaah. Maka dokter kan beda-beda memberikan obat. Sudah diperiksa mungkin kondisi kita, kekebalan tubuh kita tidak cocok. Kalau resep ini mungkin agak keras. Obat miliji tinggi, cocok tanya payah mili rendah, ibi obat rendah. Cocok yang rendah payah tapi yang tinggi, bodrek payah tapi kaji bodrek menurutnya. Jadi kita bisa pilih. Umar bin Khattab mengatakan, resep kita agar bisa bersikap tawadhu, artinya menghilangkan kesombongan, siapapun yang kita jumpai di jalan, mulailah Anda yang memberi salam. Kita yang memulai memberi salam. Jangan menunggu orang lain memberi salam. Tanya pupun, kau yang merumpok, Assalamualaikum. Kau yang merumpok, uri salam, Assalamualaikum. Tanya pupun. Terasa rendah enggak? Terasa, apalagi zaman sekarang. Karena zaman sekarang identik dengan memberi salam kemana-mana itu adalah pengemis, ya kan? Panena orang lain yang bibi salim jino kontok awak minta sedekah, jamong tokonya Assalamualaikum. Jamong tokonya Assalamualaikum. Drone nabi salim jamong. Hana panena ni ami salim. Maka kalau Anda ingin merendah ya seperti pengemis derajat Anda, coba Anda memberi salam kepada siapapun yang Anda jumpai. Insya Allah penyakit sombong Anda akan hilang. Yang kedua, kata Umar, wa antarda biddauni minal majlis. Obat yang kedua yang bisa menghilangkan penyakit sombong, bahwa engkau ridha dengan tempat manapun yang tersedia untukmu di dalam majelis. Di dalam majelis artinya di dalam satu perkumpulan tempat duduk, dimanapun kita bisa duduk. Jadi tidak mesti karena kita orang besar harus duduk di tempat VIP misalnya. Sejak baru kawin jino adanya kan kata pisah-pisah, nyo yang ekonomi, nyo yang VIP. Bapak urung kawin karena ekonomi ngempit ditanya. Ya, yang ekonomi, berarti masyarakat. Berarti bapak-bapak, tengku-tengku, ulama-ulama berarti fit. Jadi kalau Anda datang, ternyata Anda dipersilahkan duduk di tempat yang bahagian ekonomi tadi bukan fit, Anda tidak protes, tidak menggerutu dalam hati, biasa saja. Padahal Anda pejabat tinggi mungkin di daerah tersebut, padahal Anda mungkin orang ulama besar di daerah tersebut, maka itu akan menghilangkan sifat sombong. Tapi kalau dalam hati Anda menggerutu, ana itu ridho, ya dulu.
Orang lain mandung ujung jero. Nya ina yuduk epai berde awak ubuk-ubuk ni nya je tiga murid long je. Je ya duk kenapa nak cocok belong tu harus gede. Nyan mendamah sombong. Nah, jadi silakan duduk aja di manapun Anda tempat, silakan Anda duduk. Itu. Yang ketiga, wa antuk raha antudkara bil birri wat taqwa. Untuk menghilangkan kesombongan, hendaklah kamu merasa benci, tidak suka bahwa engkau disebut dengan birri, kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Jadi kita tidak suka kalau orang bercerita bahwa kita adalah orang baik, orang hebat, orang seperti ini. Artinya tidak suka kita dipuji. Kalau itu kita rasakan, maka akan menjadi obat untuk menghilangkan kesombongan. Tapi kalau sebaliknya malah suka dipuji-puji, atai kai pujo kai punyong de punyong jadi nyan akan menambahkan kesombongan. Ini resep yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian bagaimana sikap kita? Nah, selanjutnya juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, anaknya Umar tadi, namanya Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini digambarkan kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang sombong. Ini bukan resep lagi, tapi sikap kita menghadapi orang sombong dan sikap kita menghadapi orang yang tawadhu. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul mutawadhi'ina fatawadha'u lahum." Apabila kalian melihat orang-orang yang bersikap merendah, maka kalian pun harus merendah kepadanya. Maka orang-orang yang paham ini kadang-kadang di waktu bertemu saling merendah. Merupah-rupah cum jero dah itu. Kan? Danging rumah ulama-ulama di Jawa ada merupah-rupah cum jero. Saling merendah. Karena yang kita jumpai orang yang merendahkan diri, kita pun harus merendahkan diri. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa idza ra'aitumul mutakabbirin fakabbiru alaihim. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang bersikap sombong, maka kalian hendaklah bersikap sombong dengan mereka. Kalau nak urung sombong, kita nyobi boleh sombong. Ya, nanjura Rasulullah. Jadi ada tempat rupanya sombong itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Kapan? Di saat kita berhadapan dengan orang-orang sombong. Kan ingin kuman sombong dah dengkuyan. Nyan kadang drone sombong, makaji kok nyang pi sombong drone. Ada sombong dah bapaknya. Puhan sombong nyan drone pi sombong, maka kok nyan pi sombong. Ci drone hana sombong, kok nyan pi hana sombong. Jadi kalau kita melihat orang lain sombong, mungkin karena kita juga sombong. Nah, jadi jangan lihat orang berarti, harus lihat diri sendiri. Pakon kok sombong ngelung, karena lung sombong kok. Fa inna dzalika lahum sigharul wa mudillun walakum bidzalika sadaqah. Jadi kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk bersikap sombong dengan orang-orang yang sombong? Karena ada dua faedah. Faedah yang pertama, untuk mereka, untuk orang-orang yang sombong, kalau kita hadapi dengan sikap juga sombong, mereka akan terasa rendah dan hina. Akan merasa kecil dan hina kalau kita hadapi dengan kesombongan. Jadi kalau kita merendah, menambah sombong mereka. Jadi kita pun harus meninggi supaya mereka merasa rendah. Itu faedah yang pertama, membuat mereka menyadari bahwa mereka rendah. Faedah yang kedua untuk kita, walakum bidzalika sadaqah, dan bagi kamu dengan sikap itu dianggap bersedekah. Maka kita simpulkan, sombong untuk orang yang sombong adalah sedekah. Ya hana-hana peng kajuk lagi yang cara berkah. Nah, teri merumpok ngurung-urung sombong, pu sombong ro ditanya. Karena sedekah. Ya hana-hana peng, sedekah orang tidak punya uang.
Baiknya yang nanapeng pinyan anggap ku terdekah tapi kaguhan. Teh lewat jeleng mutujit hanan untuk kijut. Kalau ku terdekah menom rumpok ngurung tombong. Koknya anak tegur long hidup anak tegur koknya. Bah menan gitu deh. Nah, yang terdekah kurang nanapeng. Nah, para jemaah. Mungkin waktu hampir habis. Kadang ada yang ingin bertanya. Ada? Ya, boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi kita sesuai walaupun derajat seseorang begini dari kita tetap sadar tapi respect hormati dengan kedudukannya tersebut tapi tidak boleh menjatuhkan diri ya menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Jadi mohon penjelasannya Ustaz dan kecerdasannya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, adakah contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menghilangkan penyakit hati tersebut? Sebenarnya kalau kita mengkaji tentang kehidupan Rasulullah, banyak sekali perbuatan-perbuatan Rasulullah yang menunjukkan beliau itu adalah orang yang merendah. Yang dengan sikap itu membuat hati beliau bersih. Tapi sebenarnya hati beliau sudah bersih sebelum beliau merendah. Kenapa? Karena beliau tidak mendatangi dokter yang tadi, tapi beliau sudah didatangi oleh dokter ahli bedah. Kapan beliau didatangi oleh dokter ahli bedah? Yang pertama, beliau dilahirkan dengan dibantu oleh dokter obgyn yang paling hebat di dunia, yaitu Jibril alaihissalam. Dibedah pertama sekali Rasulullah. Artinya ibunya dibedah, lalu Rasulullah dikeluarkan. Jadi Rasulullah bukan lahir normal ya. Di dalam mazhab Malik, orang yang mengatakan Rasulullah itu lahir normal, artinya melalui lubang kencing, itu dosa besar dan difatwakan yuqtalu bidarbi unuqih. Dibunuh dengan cara dipancung lehernya. Jadi Rasulullah itu dilahirkan dengan cara dibedah. Yang kedua, beliau didatangi oleh ahli bedah, Jibril juga, tapi ini bukan obgyn. Di saat beliau berada di Bani Adi, di tempat Halimatus Sa'diyah. Beliau diculik oleh Jibril, ya dengan kata-kata kita diculik, kemudian dibedah hatinya, dibersihkan dari sifat-sifat tercela. Bedah yang kedua. Bedah yang ketiga, di saat beliau dibawa oleh Jibril mi'raj ke langit. Beliau juga dibedah hatinya, disucikan oleh Jibril, baru menghadap Allahnya, Tuhannya. Jadi karena itu beliau sudah terbebas dari penyakit hati. Jadi tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan lagi yang dapat membebaskan. Cuma beliau memberikan kepada kita resep-resep untuk membebaskan. Nah, diantaranya yang tadi, dan banyak kalau kita mau cerita. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi adalah tentang sifat ghurur, yaitu berlebih-lebihan. Dimaksud berlebih-lebihan, mungkin ini kaitan dengan tadi apa orang yang bertanya kepada Rasulullah, itu memakai sesuatu yang melebihi standar kehidupan kita. Jadi status standar kehidupan kita ini beda-beda. Ada orang kadang standar kehidupannya dia hanya mampu naik kereta. Itu kalau naik mobil berlebihan.
Tapi ada yang standarnya naik mobil, malah naik kereta itu yang menampakkan kemiskinan yang dibenci oleh Allah. Jadi standar kehidupan kita beda-beda. Walaupun di dalam Islam tidak dikenal seperti dalam agama Hindu yaitu kasta-kasta, tetapi standar kehidupan di masyarakat kita tentu beda. Maka silahkan berpenampilan sesuai dengan standar kita masing-masing. Jangan merendah daripada standar kita. Nah, mungkin karena waktu ya sudah. Terima kasih ya. Habis, kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.